kabarnya? Kembali dengan saya Mutiara. Sesuai dengan janji saya, tadi saya di status Facebook saya informasikan bahwa tepat pukul 4:05 saya akan memberikan sebuah informasi yang memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Ya, kira-kira teman-teman yang nonton di sini boleh bantu share-nya dulu ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat video ini, mereka juga mendapatkan informasi sama seperti teman-teman semua. Alangkah baiknya kita sama-sama berbagi ya teman-teman. Jangan pelit hanya untuk nge-share saja. Teman-teman hanya ketik share dan teman-teman yang lain tahu dan informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kita tunggu sebentar. Ya teman-teman, ya saya mau sapa dulu di sini beberapa teman. Saya lihat ini ada beberapa Kak Maria Eriana. Halo kakak, thank you sudah nonton. Teman-teman yang lain yang lagi santai, nggak salah ya, boleh tonton video ini karena akan ada hal yang luar biasa yang Anda terima pada hari ini, dan mungkin teman-teman juga nggak akan dapat di tempat yang lain. Yang maksud saya di sini hanya untuk berbagi aja, untuk berbagi informasi kepada teman-teman, kepada ibu-ibu, bapak-bapak ya, teman-teman milenial juga. Ini perlu ditonton video ini karena apa? Ada banyak informasi penting bagi teman-teman semua. Informasi ini bagi kakak-kakak sesama pedagang online, ayo kak, siapkan waktu untuk tonton informasi ini 30 menit saja. Tidak, saya usahakan 30 menit di padat merayakan ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, yang nonton boleh bantu komen dong. Oke. Hai Dionel Fagultom, thank you sudah tonton ya. Halo Dionel Fagultom, thank you sudah tonton, bantu share-nya ya dek. Oke, kita mulai sebentar lagi. Percaya bagi teman-teman yang nonton, Anda pasti akan terbuka pikirannya. Pasti akan ada informasi baru, dan mungkin Anda setelah nonton video ini nanti malam nggak akan bisa tidur mungkin ya, karena kepikiran dengan saya. Ya, oke, thank you yang sudah tonton ya. Thank you ya. Thank you buat jempolnya, live-nya. Kita tunggu sedikit lagi audiensnya ya teman-teman. Oke, mulai. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya. Oke, kita mulai teman-teman. Bagi Anda yang nonton di awal, thanks God, Anda tidak akan kehilangan sedikit informasi tentang informasi ini. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai kebutuhan keuangan keluarga. Teman-teman, mungkin kakak-kakak semua di sini kita santai aja ya. Mungkin kalian berpikir bahwa kebutuhan manusia ini ada beberapa. Biasanya kebutuhan pokok ya, kebutuhan makan, ya sandang dan pangan. Oke, itu mungkin sudah semua pada tahu ya. Yang kedua, mungkin teman-teman tahu kebutuhan yang kedua itu kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan akan pakaian, akan rumah, segala macam ya. Ini pembelajaran kita waktu SMA. Yang ketiga, kebutuhan tertier, ya, kebutuhan mewah ya, seperti mobil, kendaraan, segala macam. Ya, teori Maslow kalau nggak salah ya, itu kebutuhan manusia ya, primer, sekunder, tertier, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain. Teman-teman, hari ini ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain loh, yang nggak kita dapat pelajarin dulu waktu di SMP atau di SMA ya. Ya, ada kebutuhan keuangan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Bagi kakak-kakak yang nonton ini juga pasti setelah tonton ini Anda sadar, oh ternyata kebutuhan ini memang perlu ya. Oke, sebelum saya kasih tahu kebutuhan-kebutuhan apa aja yang diperlukan oleh keluarga, kebutuhan-kebutuhan apa sih yang Anda nggak tahu? Oke, Anda dengar dulu cerita tentang saya mengenai siklus kehidupan ya. Di sini saya mau ceritakan bahwa di dalam kehidupan kita ada 4 siklus kehidupan ya. Ini saya akan gambar. Nah, tulisannya mudah-mudahan nampak ya. Siklus kehidupan manusia ya. Kira-kira nampak nggak tulisannya ya? Oke, teman-teman, di sini ada siklus kehidupan manusia. Oke, teman-teman, ada 4 siklus kehidupan manusia. Yang pertama, siklus yang pertama, 1. Ini saya gambar
Ya. Ya, ini gambar baby ya. Teman-teman, ini gambar baby ya. Saya nggak pinter gambar, tapi harapan saya Anda bisa melihat di sini adalah gambar seorang manusia ya. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Oke. Ini siklus pertama. Siklus di mana kita lahir ke muka bumi. Kita dari perut ibunya kita keluar dari perut ibu kita dan kita nangis. Owe, seperti itu ya. Baby. Kira-kira yang dilakukan baby pada saat dia lahir apa? Dia menangis, benar. Oke, dia menangis. Gimana perasaan orang tua pada saat anak itu lahir ke muka bumi? Bahagia dong? Ya, pasti bahagia. Tidak ada orang tua yang nggak bahagia ya kalau istrinya melahirkan ya. Kalau nggak berbahagia tuh perlu tanda tanya itu ya. Oke, pasti berbahagia. Oke, yang saya mau tanyakan kepada kakak-kakak semua yang pada nonton di sini, kira-kira nih pada saat anak baby di muka bumi, apakah Anda setuju bahwa baby itu membutuhkan biaya? Ya, pasti setuju ya butuh biaya. Kira-kira boleh sebut nggak di sini biayanya apa aja? Kalau saya katakan susu, benar ya? Setuju? Susu, ya, susu baby. Yang kedua apa lagi nih kebutuhan baby? Kebutuhannya pampers, ya, pampers. Oke, kebutuhan pampers. Apalagi kebutuhannya? Popok. Ya. Oh, pampers popok ya. Popok ya, popok. Apalah itu ya nomornya. Nah, itulah ya, udah lama baby saya udah gede. Popok ya seperti baju ya, baju, bedung segala macam. Oke, kalau anak lahir ke muka bumi butuh susu, pampers, popok. Ini ujung-ujungnya apa? Perlu uang nggak ya? Perlu. Ini ada anggaran ya untuk ini. Ada. Oke? Di sini berarti butuh biaya orang tua yang memiliki baby, ya. Jadi dia butuh uang. Oke? Di sini butuh uang ya, teman-teman. Oke. Kira-kira pada saat kita baby ini menjadi tanggungan siapa? Tanggungan opungnya atau tanggungan orang tua? Tanggungan orang tua, benar ya? Oke. Setuju ya? Kalau nggak setuju boleh bilang. Oke. Jadi di sini anak lahir ke muka bumi, dia butuh banyak biaya. Dan anak ini adalah tanggungan orang tua. Setuju ya? Setuju. Oke, ini yang pertama, siklus pertama ya. Siklus 0 sampai anggap kita 5 tahun. Oke, siklus yang kedua nih. Life stage yang kedua. Ya, di mana ini ada gambar Ipin lagi ya. Nah, ya. Ini Upin, ini Ipin. Nanti berikutnya nggak tahu lagi gambarnya apa. Oke, ini Upin, ini Ipin. Oke. Ini siklus kedua, kita anggap usianya anak-anak memasuki sekolah SD, SMP, SMA ya sampai kuliah. Anggap kita anggap dia usia 5 tahun ya teman-teman ya. 5 tahun anggap sampai kuliah kurang lebih 20 ya. Setuju? 20 tahun. Oke, anggap 22 ya. Kuliah sampai anggap 22 ya teman-teman ya. 5 sampai 22 tahun. Oke. Di sini anak memasuki sekolah ya. Sekolah apa? Sekolah TK, oke, SD, SMP, SMA, kuliah. Sorry ya, tulisannya kurang rapi ya teman-teman ya. Tulisannya kurang cantik, mohon maaf ya. Yang penting informasinya sampai ya. Oke, pada siklus kedua anak kita masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA. Oke, saya mau bertanya kepada kakak semua di sini. Kira-kira pada saat anak kita sekolah, ya, masuk SD, SMP sampai kuliah, butuh anggaran biaya nggak? Ya, setuju ya? Butuh biaya. Oke. Sama dengan waktu kita waktu kecil ya, butuh biaya. Kira-kira anak ini di siklus yang kedua, ya, pada saat dia sekolah, ini anak-anak menjadi tanggungan siapa? Tanggungan opungnya atau tanggungan orang tua? Pasti orang tua ya. Oke. Berarti di sini siklus kedua bahwa anak kita SD sampai kuliah dia menjadi tanggungan orang tua. Oke? Setuju ya? Oke, ini siklus yang kedua. Ini si Upin, ini si Ipin. Yang ketiga nih. Ini siapa lagi nih ya? Siapa si Unyil lah ya? Unyil. Nah, saya nggak tahu namanya, dia Unyil. Oke, ini siklus yang ketiga. Oke.
Ini siklusnya nih agak cantik lah, gambarnya saya buat ya teman-teman ya, karena dia di sini sudah dewasa, di sini baby, hancur-hancuran. Nah ini agak ada rambutnya ya, ini rambutnya agak lebih keren lah ya, ini agak lebih keren, ya karena dia sudah dewasa. Oke, dia usianya anggap ini sudah 23 sampai 55. Ini satu siklus di mana dia sudah matang, mandiri. Kenapa matang? Mungkin dia sudah bekerja. Karena sudah tamat dari kuliah. Oke, tamat kuliah dia akan bekerja. Oke, jadi agak ada rambut lah ya. Agak rambut sedikit keren-keren ya. Wajah pun sudah semeringah ya. Tadi dibotak, rambut sedikit, ini rambutnya agak keren. Walaupun agak keriting-keriting ya. Oke. Ya, ada kumisnya sedikit, udah dewasa. Oke, di siklus ketiga ini anak kita sudah bekerja, ya, sudah tamat kuliah bekerja. Oke. Pertanyaannya pada saat dia sudah bekerja, sudah punya penghasilan dong? Ya, penghasilan. Oke, kira-kira kalau saya bertanya kepada teman-teman, anak kita ini sudah dewasa nih, sudah kerja. Kira-kira sudah punya uang ya? Sudah. Kira-kira dia ini menjadi tanggungan siapa? Tanggungan orang tua atau tanggungan diri sendiri? Ya, bisa dua jawabannya teman-teman ya. Dia bisa menjadi tanggungan sendiri-sendiri. Karena apa? Dia sudah bekerja. Dia tanggungan diri sendiri kan sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Oke? Punya penghasilan, dia membiayai hidupnya sendiri. Oke? Bisa juga alasan yang kedua, dia tidak menjadi tanggungan diri sendiri, tapi tanggungan orang tua. Ini ya, bisa jadi tanggungan orang tua. Apabila apa? Apabila dia nganggur. Nganggur tidak punya kerjaan. Otomatis dia tanggungan orang tua ya. Benar? Ya. Oke. Jadi dia bisa tanggungan diri sendiri dan menjadi tanggungan orang tua. Tergantung anaknya sudah kerja atau belum. Oke? Tapi harapan kita semua tanggungan diri sendiri ya. Sudah menghasilkan. Udah cukuplah mamanya berkorban. Baby sampai kuliah ya. Ini udah bisa menghasilkan. Kalau bisa nyetor sama orang tua. Oke, ini siklus yang ketiga. Ini siklus yang keempat. Lanjut ya. Oke, ini siklus yang keempat nih. Ini kamera nggak pas, ya, pas ya. Ini yang keempat. Nah, ini Upin, Ipin, Unyil, Pak Oga, ya. Anggap Pak Oga ada tua ya. Ini rambutnya sudah keren juga ya, tapi udah loyo. Ya, ini dia udah sedih. Oke, ini bahagia karena dia banyak uang. Ini dia agak sedih sedikit lah ya, karena udah tua, umat tua. Oke. Oke, ini ada kumis-kumisnya ya, sedikit ada jenggotnya nih ya, jenggot. Ya, karena udah tua. Usia di sini usia kurang lebih anggap 56 sampai 80 lah ya. Ya, anggap dia sudah pensiun 56 sampai 80. Oke. Yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semua, kira-kira ini pada saat kita memasuki dunia pensiun, usia kita sudah 56 ke atas sampai 80. Apakah di usia tua kita butuh biaya? Setuju? Butuh ya? Kalau saya butuh. Kenapa butuh biaya? Iya, malah di sini kalau kita butuh paling banyak biaya. Karena apa? Karena pada saat kita sudah tua, kita sudah tidak produktif lagi, kita tidak punya uang lagi, ya? Karena sudah stop, karena sudah pensiun, sudah nggak bekerja lagi. Tetapi dia terus beraktivitas, otomatis perlu pengeluaran, ya. Dan parahnya lagi di saat usia tua, kondisi kesehatan sudah rentan sakit, ya. Sudah onderdilnya sudah agak tua ya, sama kayak mobil baru beli kan ondernya bagus. Kalau udah mobil tua, udah 10 tahun kan ondernya udah tua, udah murah, sakit-sakit, batuk-batuk, ya. Kira-kira teman-teman setuju nggak di usia yang ke pensiun ini, ya, orang akan butuh banyak biaya, ya. Orang akan banyak butuh biaya di usia ini. Kenapa? Sudah tidak punya penghasilan, onderdil sudah nggak sebagus waktu muda, otomatis banyak biaya. Oke, kira-kira ya teman-teman, pada saat kita tua nih, ini coba kita bayangkan kita tuh tua ya, rambut kita udah memutih semua. Ini menjadi tanggungan siapa orang tua ini? Apakah dia menjadi tanggungan diri sendiri atau tanggungan anak? Ya, ada dua alternatif. Dia bisa menjadi tanggungan diri sendiri. Kenapa dia bisa menjadi tanggungan diri sendiri? Dikarenakan pada saat muda, ya, pada saat dia waktu muda dia sudah nabung. Dia sudah nabung, nyimpan untuk hari tua bahagianya.
That's why dia menjadi tanggungan diri sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dia menjadi tanggungan anak. Oke, tanggungan anak. Karena apa? Pada saat tua dia sudah tidak punya biaya, tidak punya uang. Tapi dia sakit, dia butuh hidup. Dia menjadi tanggungan anak. Pertanyaannya sama bapak ibu semua, kakak-kakak yang nonton di sini. Kira-kira kakak pada saat kita tua nih, kita pengen menjadi tanggungan siapa? Tanggungan anak atau tanggungan diri sendiri? Jawab sendiri. Kalau bisa menjadi tanggungan diri sendiri ya. Jangan menjadi beban anak. Karena apa? Anak kita suatu saat menikah, pasti perlu membina rumah tangga sendiri ya, perlu membina anak-anaknya. Kapan lagi dia membenahi keluarganya kalau orang tua menjadi beban bagi dia. Oke? Ya teman-teman, kesimpulannya bahwa di dalam 4 siklus kehidupan ini, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan siklus keempat, ujung-ujungnya kita butuh apa? Biaya. Setuju ya? Ini tadi butuh biaya, butuh biaya, butuh biaya, butuh biaya. Oke. Butuh biaya identik dengan apa? Uang, ya. Semua identik dengan uang. Ya teman-teman, uang ya. Uang bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ya, pintar. Saya rasa teman-teman walaupun nggak bersuara, teman-teman pasti jawab. Bahasa Inggrisnya adalah money. Ya, kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya money udah gawat lah ya. Oke, kepanjangan uang adalah money. Jadi teman-teman, siklus semuanya ini membutuhkan biaya dan membutuhkan uang. Dan tahukah teman-teman bahwa money itu punya kepanjangan loh? Ya, oke, saya terangkan kepada teman-teman semua apa kepanjangan money. Tapi sebelum saya lewat, saya hapus. Ayo, siapa mau screenshot silakan. Saya kasih kesempatan untuk Anda screenshot 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kalian ingat Upin, Ipin, Unyil, dan Pak Oga, ingat aja lah Mutiara ya. Oke, saya stop ya, saya hapus ya. Oke, dari screenshot tadi ya. Saya lanjut. Kepanjangan money itu apa? Ini dia jawabannya. Saya hapus ya. Ayo, jangan lupa siapkan snack, siapkan kopi. Santai-santai nonton ya. Oke. Oke, demi Anda saya mau memberikan informasi yang bagus ini kepada teman-teman. Oke. Ya, siklus kehidupan. Money, kepanjangannya ini teman-teman. M-O-N-E-Y. Money. Kepanjangannya M itu adalah medical. Sorry ya teman-teman, tulisannya jelek banget. Ya, dulu pengen jadi dokter, tapi nggak jadi dokter. Tulisannya aja seperti dokter. Medical, kesehatan. Oke. Pertanyaannya kepada kakak semua yang nonton di sini. Apakah kakak-kakak semua di sini atau abang-abang yang nonton, bapak ibu, sudah memiliki proteksi kesehatan untuk keluarga teman-teman, untuk keluarga semua? Apabila kakak-kakak sakit, apakah sudah ada proteksi kesehatan? Bapak juga anak. Jawab masing-masing di hati masing-masing ya, karena kan jawab juga nggak dengar. Ya. Perhatian ini sangat penting. Apakah Anda sudah punya proteksi kesehatan? Mungkin saat ini BPJS punya ya. Oke, BPJS ya. Sekarang kan wajib masyarakat punya BPJS. Oke, syukurlah kalau punya BPJS. Atau mungkin kakak yang nonton di sini merasa tidak puas nih dengan BPJS. Ya mungkin pelayanannya sederhana, tapi BPJS cukup membantu ya. Cukup membantu masyarakat ya. Apalagi masyarakat tidak mampu. Kira-kira kan kita semua punya standar ya. Kalau kita di rumah sakit seperti apa standarnya kan kita punya. Dan hak masing-masing kita punya standar. Kira-kira dengan BPJS, apakah kakak-kakak semua, bapak-bapak semua sudah senang, sudah puas dengan pelayanan BPJS? Oke, kalau belum puas, apakah Anda sudah punya proteksi dari perusahaan swasta? Silakan jawab sendiri. Ya, minimal miliki BPJS. Ya, oke. Kalau Anda kira-kira merasa, oh kak aku sudah BPJS, tapi aku belum puas. Kira-kira macam mana itu Pak Kak? Boleh komen nanti saya, boleh komen di bawah atau boleh di WA ke saya ya. Oke, yang pertama. Atau apakah Anda pengen punya proteksi kesehatan dari perusahaan swasta? Proteksi kesehatan dari swasta. Sudah punya ke Anda? Kalau sudah punya, good. Lihat lagi limitnya. Kalau belum, Kak aku pengen deh mengetahui
proteksi kesehatan, tapi aku nggak tahu yang mana perusahaan yang bagus. Boleh komen saya, share, nanti boleh saling sharing di WA juga boleh. Ya, ini yang pertama, kepanjangan M itu adalah medical. Yang kedua, lanjut ya. Kalau ada mau tanya-tanya silakan. Yang kedua adalah old age fund. Ya. Dana pensiun. Oke. Saya mau tanya kepada kakak-kakak semua yang nonton di sini ya. Kira-kira pada saat kapan kita menghabiskan uang paling banyak? Senin, Selasa, atau Minggu dan Sabtu dan Minggu? Kalau saya pribadi menghabiskan uang paling banyak biasanya Sabtu dan Minggu. Saya nggak tahu kakak-kakak semua sama dengan saya atau tidak. Kenapa saya menghabiskan waktu Sabtu dan Minggu? Karena Sabtu itu libur ya. Kemarin libur ya, kita jalan-jalan. Nah, biasanya kakak-kakak juga libur dari kantor, Sabtu jalan-jalan ke mall ya, atau ke restoran atau holiday. Kayaknya teman-teman saya semalam ada yang holiday itu ke Prapat ya, Ibu Windu kok nggak salah ya. Berarti menghabiskan duit kan Ibu Windu. Nah, dan saya lihat juga ada teman-teman sudah ke mall ya. Berarti Sabtu dan Minggu kita paling banyak menghabiskan uang. Benar nggak Bapak Ibu ya? Benar. Karena apa? Karena itu kita ingin membahagiakan istri, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga. Berarti kita menghabiskan waktu paling banyak itu Sabtu dan Minggu. Oke. Teman-teman, kakak-kakak semua, itu berarti membutuhkan uang ya? Ya, butuhkan uang di hari Sabtu dan Minggu. Kakak-kakak semua, coba bayangkan kalau kita memasuki dunia pensiun di usia 55 ke atas, 55, 60, 61, 70, 75. Percayakah Anda, setujukah Anda bahwa kita akan menikmati libur terus setiap saat? Ya, lihat saja orang yang sudah pensiun. Saya teringat abang saya tuh di Perwira tuh. Nonton nggak dia ya? Libur terus dia, libur terus di rumah. Artinya apa? Pengeluaran terus, pemasukan tidak ada, pengeluaran terus. Hah? Oke? Jadi teman-teman ingat, masa pensiun Anda pengen mau bahagia atau menderita? Apakah kakak-kakak semua mau pada saat Anda pensiun, Anda jadi beban anak atau beban diri sendiri? Seperti tadi saya bilang tadi, kalau di sini Anda tidak mempersiapkan dana untuk pensiun Anda, berarti Anda menjadi beban anak. Ya, jangan sampai kita usia tua kita jadi beban anak. Sorry ya, ini saran ya. Alangkah kita pada saat kita sudah tua kita jadi beban diri sendiri. Bagaimana supaya menjadi beban diri sendiri? Mulai menabung di usia muda. Pada saat kita produktif di usia 25, 26 sampai kita 50, ayo mulai menabung saat ini supaya apa? Pada saat kita tua, kita sudah punya dana sendiri, dana tabungan. Oke? Coba bayangkan ya, ini mungkin terjadi di banyak rumah tangga ya. Kalau kita sudah tua ya, kita jadi beban anak ya. Suami istri ya, istri memberi kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan suami. Kira-kira perasaan suami seperti apa? Marah dong? Marah. Masa sih kamu cuma ngasih saja sama mamamu, ngasih sama bapakmu? Datang si suami apa? Ngasih diam-diam. Ngasih ke bapaknya, ngasih ke mamanya, tanpa sepengetahuan istri. Artinya apa? Sudah ada kebohongan di rumah tangga itu. Benar nggak? Si istri memberikan uang diam-diam kepada mama bapaknya. Si suami juga memberikan uang secara diam-diam kepada mama bapaknya. Kira-kira kacau nggak keluarga keuangan seperti itu? Kacau. Kapan lagi mereka membenahi kehidupan rumah tangga mereka? Apakah seorang yang baru menikah nggak punya impian punya rumah? Harus dong. Masa sih ngontrak terus, ya kan? Nyewa terus, ya kalau bisa punya rumah walaupun nyicil ya. Seorang keluarga baru pengen punya anak, butuh uang, butuh. Ya. Apakah keluarga baru tidak berhak memiliki kendaraan? Berhak, boleh dong punya impian. Apakah keluarga baru tidak pengen liburan suatu saat keluar negeri atau keluar kota? Pengen dong. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, ayo bagi kita yang lagi produktif ini nonton sama saya, janganlah nanti kita sudah usia tua kita menjadi beban anak, menjadi beban diri sendirilah. Ya. Oleh sebab itu pada saat Anda produktif, tabung mulai saat ini supaya nanti Anda usia 60 Anda sudah punya uang, Anda gak jadi beban sama anak-anak Anda. Oke? Sip? Itu ya, pensiun. Yang ketiga, ini ya, pertanyaannya, apakah Anda sudah mempersiapkan dana tabungan untuk pensiun Anda? Tanya jawab sendiri ya. Yang ketiga, necessity. N ya, necessity. Oke. Necessity ini identik dengan warisan atau biaya hidup ya. Biaya hidup.
warisan. Oke, saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu semua yang nonton di sini. Oke, semua punya suami ya? Oh, ada yang punya suami, ada yang enggak ya? Yang punya suami, oke, syukurlah. Yang punya istri masih syukur. Yang enggak punya suami, udah adalah. Tetaplah berbahagia ya. Oke, pada saat suami kita, ya teman-teman, suami kepala rumah tangga biasanya kerja ya, pencari nafkah. Pada saat suami Anda keluar kota 1 minggu ke Jakarta, kira-kira suami memberikan uang nggak kepada istri untuk uang kantong? Setuju ya? Pasti dikasih ya? Pasti. Anggap dia keluar kota 1 minggu, dia kasih 1 juta. Karena apa? Ibu, istri harus masak, kompor harus berasap, lampu harus menyala. Apalagi zaman-zaman COVID-19 ini ya, anak-anak main internet ya, habis pulsa listrik sekarang lagi genjot-genjotnya naik ya. Lagi viral sekarang ya. Dan biaya internet sekarang paling banyak kita habisin saat ini ya, karena semua pakai teknologi internet di rumah. Kira-kira kalau ditinggalkan 1 juta cukup nggak sama istri? Jawab sendiri ya, sesuai dengan standar hidup kalian. Mungkin ada yang bilang, oke cukup bu. Atau yang bilang nggak cukup bu, ya udahlah mintalah 2 juta. Oke, kita anggap cukup. Oke, 1 minggu suami pergi, 1 juta dikasih kepada istri. Kalau suami pergi 2 minggu, berapa juta yang disediakan kepada istri? Setuju ya, 2 juta. 3 minggu, 3 juta. 4 minggu, 4 juta. Pertanyaannya, bagaimana kalau suami pergi untuk selamanya dan tidak transit lagi ke muka bumi ini, alias dipanggil Tuhan di surga? Kira-kira sudahkah disediakan dana yang besar untuk istri dan anak? Pertanyaan ini jawab nih semua suami ya. Oke, suatu saat suami Anda sudah pergi selama-lamanya ya dan tidak kembali, apakah istri-istri sudah ada dana untuk melanjutkan kehidupan Anda semua? Oke? Alangkah baiknya punya. Mau tahu solusi nanti boleh tanya saya. Ya, ini dia necessity, ya, biaya hidup. Jangan sampai salah satu pencari nafkah. Saya kasih gambaran seperti ini ya, teman-teman. Ini gambaran ya. Oke, ini gambaran nih. Ini ember ya, ibaratnya ember nih. Ember ini penghasilan dari suami. Ya, ini suami setiap bulan memberikan penghasilan ya, memberikan kepada istri. Istri juga punya penghasilan nih. Ini istri. Oke. Istri ya. Anggap setiap tanggal 25 akhir bulan mereka gajian ya, dapat salary dari kantor. Otomatis setiap bulan tanggal 25 ini ada berisi air ya. Oke. Isi uang, ibarat isi uang. Oke. Dan setiap bulan kira-kira saya mau tanya, ada nggak pengeluaran kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada ya? Contoh, makan. Setuju? Oke, sekolah anak-anak. Ya, sekarang anak-anak libur 3 bulan, tapi uang sekolah bayar terus ya, pusing mak. Ya, tidak ada libur uang sekolah, hati-hati. Sudah itu uang apa lagi? Listrik. Listrik sekarang agak mahal ya, agak kenaikan ya, karena main internet, main laptop terus. Saya juga mengalaminya ya. Listrik. Apalagi biaya-biaya yang lain, transportasi. Oke. Asisten rumah tangga. Ya, biaya yang lain, biaya ngemil. Nah, ya, bayangkan di masa COVID ini kebanyakan di rumah ngemil, ya, mengakibatkan gembrot, ya, mengakibatkan kancing kanan dan kiri susah bertemu, alias gembrot, ya. Jadi pengeluaran ini mengakibatkan air habis, setuju ya? Habis, oke? Tanggal 25 berisi lagi airnya, penuh lagi, oke? Akhirnya kosong lagi karena banyak biaya segala macam. Oke. Contoh, seperti tadi saya bilang, apabila ini suami, sorry ya, suami sudah tiada lagi, mohon maaf Bapak Ibu, apalagi sekarang corona ya, sekarang sudah mau main new normal, semua sudah mulai beraktivitas ya. Ini jaga kesehatan. Siapa imunnya kuat, tetaplah sehat. Dan share Kak, thank you Kak Cinta Kasih. Kak mau tanya ini, oh bukan, oh ini asuransi Kak Cinta Kasih. Ya, saya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Thank you Kak Cinta Kasih. Oke, bantu share ya. Oke, lanjut ya. Oke, pada saat kita gajian kan habis uangnya ya kan, otomatis habis. Oke, kira-kira
setiap bulan kan gajian lagi, habis lagi dong. Pertanyaannya, kalau salah satu pencari nafkah, suami atau istri sudah pergi, contoh suami sudah pergi, otomatis setiap tanggal 25 ini airnya kan separuh ya, separuh. Karena apa? Karena sudah tiada. Kira-kira dengan uang kita yang separuh ini, cukup nggak untuk membiayai ini semua? Oke, pertanyaannya Anda jawab sendiri. Atau mungkin si istrinya tidak kerja nih. Kan banyak juga istri yang nggak kerja ya, hanya mengharapkan suami ya yang bekerja. Istri tidak bekerja, tiba-tiba suami sudah tiada. Dari mana penghasilan mereka semua? Suami nggak ada, istri nggak ada. Istri nggak punya penghasilan. Apakah anak wajib makan? Wajib. Apakah anak kita makan 3 kali jadi dikurangi 1 kali makan 1 hari? Enggak dong. Ya. Apakah listrik kita yang selalu menyala karena sudah nggak ada bapak mama, listrik nggak hidup lagi? Enggak, wajib. Ya. Artinya apa? Kebutuhan itu tetap ada, tapi penghasilan sudah tidak ada. Oke? Pertanyaan teman-teman nih, kakak-kakak ini semua, Kak Cinta Kasih atau siapa ini, Bu Windu, yang lain-lain lah ya, yang mungkin Anda nonton tapi nggak pencet supaya nggak habis kuota. Pertanyaannya, pada saat suami Anda sudah tiada, coba Anda bayangkan dari mana penghasilan Anda. Oke? Pada saat istri ya sudah tiada, bagaimana kelangsungan hidup anak-anak Anda? Ya, jawab sendiri. Ya, oke, lanjut ya. Oleh sebab itu di sini apa? Di sini perlu disiapkan satu tabungan warisan supaya suatu saat Anda, ya, salah satu pencari nafkah sudah tiada, ada uang yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk kelangsungan hidup anak dan istri. Oke, ini lanjut ya. Yang selanjutnya, education. Education, pendidikan, ya. Teman-teman semua punya anak ya. Oh, sorry lah ya nggak punya anak ya, mohon maaf. Saya punya anak 3. Anak saya 1 pengen jadi profesor, ya. Josh pengen profesor. Justin pengen jadi YouTuber ya. Anak saya yang kecil pengen jadi apa ya? Saya pengennya jadi penyanyi aja ya, supaya mamanya gampang promosikan. Oke, anggap Josh pengen jadi profesor. Josh pengen jadi profesor, otomatis suka sekolah tinggi dong. Ya. Kira-kira mungkin teman-teman juga punya anak lain punya tujuan impian. Misalnya punya impian dokter, ya. Kayak si Abi pengen jadi apa nih? Dokter kemarin kalau nggak salah ya, atau TNI. Kira-kira nih pada saat anak Anda punya impian untuk jadi dokter, oke? Kira-kira butuh uang nggak untuk mencapai impian mereka? Pengen jadi polisi? Sama setuju dengan saya ya, punya uang ya, butuh uang ya? Ya. Profesor butuh uang, butuh. Sekolah tinggi, dokter butuh. Sekarang biaya dokter berapa? 1 miliar lebih. Bagaimana kalau saat ini anggap 2020, anak kita 5 tahun, contoh. Kalau dia mau jadi dokter 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Sekarang biaya dokter anggap 1 miliar. 20 tahun ke depan berapa miliar kita butuh biaya? Mungkin 10 miliar ya, 20 tahun ke depan. Kira-kira pertanyaan sama Anda sudah siapkan nggak dana untuk impian teman-teman anak-anak semua? Ya. Ya teman-teman, ingat, impian anak-anak itu ya menjadi tanggung jawab orang tua selagi kita hidup. Ya, jangan hanya impian sama impian. Ya, kalau saya tanyakan misalnya, nak, ibu-ibu mungkin ibu-ibu yang mungkin ceritanya sama seperti saya, nak, kira-kira kamu sudah besar pengen impian apa? Pengen jadi dokter 1. Ya, saya kasih contoh ya. Ini intermezzo sedikit ya teman-teman. Di sini nampak nggak ya? Anak A, anak B, ingat C. Misalnya ini anak A. Kita tanya, nak, kira-kira kamu pengen jadi apa nih cita-citamu? Ma, aku pengen jadi dokter, Mak. Oke. Kira-kira kalau si ibu jawabnya yang bagus, ibu-ibu gimana jawabnya? Mantap. Siapkan impian setinggi langit. Oke. Kalau kira-kira anak-anak, misalnya kita tanya, nak, kamu punya impian? Nggak punya impian aku, Mak. Gini-gini aja lah hidupku, Mak. Senang nggak ada punya anak seperti itu? Hah? Anak yang pertama kan pengen jadi dokter. Anak yang tadi tidak punya impian, tidak punya cita-cita. Kira-kira kakak-kakak semua pilih yang mana? Yang punya impian dong, ya. Daripada yang nggak punya impian. Oleh sebab itu teman-teman, ayo cek sekali lagi anak-anaknya sudah punya impian nggak? Kalau sudah punya impian, ayo
apakah saat ini Anda sudah mengarah suatu tindakan untuk mencapai impian anak tersebut? Ya, jawab sendiri masing-masing. Oke, itu yang A, ya, education. Selanjutnya, ini why your debt. Hutang, ya. Oke. Pertanyaannya kepada kakak-kakak semua saat ini, oke. Apakah saat ini kakak-kakak atau abang-abang, bapak, ibu, adik-adik, Anda saat ini apakah memiliki fasilitas kredit dari bank atau dari perusahaan yang lainnya? Mungkin seperti kredit rumah, apakah saat ini Anda punya kredit rumah atau kredit mobil atau kredit apa? Mungkin ada ya, banyak keluarga saya rasa punya kredit. Oke, kira-kira ada nih. Misalnya ada. Atas nama siapa kredit itu? Atas nama suami atau atas nama anak? Atau atas nama istri? Anggap atas nama suami, ya, biasa kredit atas nama suami. Contoh nih, ada satu keluarga nih, ya terus terang kakak ipar saya di Jakarta punya kredit mobil atas nama suaminya. Oke. Tiba-tiba suaminya sudah tiada. Ternyata mobil tersebut itu harus ada cicilan yang harus dilanjutkan oleh istrinya, oleh edannya saya. Artinya apa? Ternyata ada hutang pada saat suami kita sudah tiada, hutang itu diwariskan. Dan sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa hutang itu diwariskan loh teman-teman. Hati-hati. Oleh sebab itu kakak-kakak semua, ayo cek kembali sama suaminya. Pak, kamu punya hutang apa saat ini? Kira-kira kalau papa sudah nggak ada, hutangnya tuh gimana? Lunas atau diwariskan sama aku? Atau diwariskan sama anak? Yuk, pertanyaannya sama teman-temannya ditanya. Atau suami tanya sama istri, Ma, kamu punya hutang nggak? Kira-kira kalau sudah koit, hutangnya sama siapa? Sama aku atau sama anak? Atau lunas? Nah, maunya lunas ya. Oke? Ini ditanya teman-teman ya. Kira-kira ada nggak saya punya utang, dan kira-kira kalau sudah mati, apakah utang itu lunas atau dilawariskan? Oke, sorry kata-kata yang mati. Jadi teman-teman, kepanjangan tadi itu money ini dia, medical, proteksi kesehatan. Sekali lagi simpulannya, apakah Anda sudah punya proteksi kesehatan? Oke. Yang kedua, old age fund, dana pensiun. Simpulannya ya, saya mau akhirin ya. Apakah Anda pengen pensiun bahagia atau pensiun menderita? Kalau mau bahagia, apakah Anda sudah menyiapkan tabungan mulai saat ini untuk menikmati pensiun bahagia? Oke? Ya. Oke, pensiun. Yang ketiga, necessity. Apakah saat ini apabila salah satu pencari nafkah di rumah Anda sudah tiada, apakah sudah ada warisan yang diberikan kepada Anda yang masih hidup, anak-anak atau istri? Oke, necessity, biaya hidup. Yang keempat, education. Apakah saat ini Anda sudah mempersiapkan dana untuk mencapai cita-cita anak Anda? Apakah Anda sudah mempersiapkan satu tabungan pendidikan untuk anak-anak Anda? Yang keempat. Yang kelima, apakah Anda saat ini sudah memiliki fasilitas kredit dari sebuah perusahaan? Dan coba tanyakan apakah pada saat Anda tiada atau suami tiada, hutang ini diwariskan ataukah lunas. Oke. Jadi teman-teman, ada 5 kebutuhan keuangan di dalam kehidupan kita. Ini dia 5. Kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pensiun, kebutuhan akan biaya hidup, kebutuhan akan pendidikan, dan kebutuhan akan hutang, pelunasan hutang. Oke? Jadi ngerti ya teman-teman ya? Boleh screenshot, saya kasih waktu 3 detik screenshot. Oke. Dari 5 kebutuhan ini, MONEY, coba kakak-kakak semua jawab di dalam diri sendiri. Kira-kira nomor 1, apakah Anda sudah beres nih? Apakah kedua sudah punya ini? Ataukah sudah punya ini? Ataukah sudah punya tabungan pensiun pendidikan? Ataukah ini sudah ada? Oke. Kalau belum ada, atau mungkin ini sudah ada, kira-kira, Kak, aku produk kesehatan sudah ada, Kak. Aku ini sudah punya. Aku yang belum ini. Aku belum ada dana pensiun. Aku belum ada warisan. Aku belum ada pendidikan anak, belum aku pikirkan, Kak. Belum ada pemikiran untuk ini. Oke, misalnya Anda 4 ini belum punya nih. Ini belum beres nih, belum punya. Tapi Anda memang kesehatan sudah ada. Kira-kira dari 4 ini, pensiun, biaya hidup atau warisan, education, dan your debt.
kira-kira dari 4 ini yang Anda belum miliki, belum ada persiapan perencanaan, dari 4 ini coba pilih 2 yang paling prioritas bagi teman-teman. Oke? Kayaknya sama aku misalnya contohnya ini. Kalau saya pribadi saya suka ini, necessity, ya. Saya lebih suka ini, necessity. Karena apa? Suatu saat suami saya sudah tiada, setidaknya ada uang untuk saya untuk melanjutkan kehidupan saya sama anak, ya. Oke, ini yang pertama. Supaya kalau suami sudah tiada, ya terserah mau beli rumah baru, beli mobil baru, ya. Yang penting nggak merit baru, nggak punya suami baru. Ini yang pertama. Kalau saya pribadi, teman-teman terserah. Apakah Anda pengennya aku pengen pensiun bahagia, Kak? Oke, buat ini nomor 1. Yang kedua, misalnya Anda tadi pentingnya ini necessity. Yang kedua, aku pengen lah, Kak, untuk pensiun, Kak. Aku pengen pensiun bahagia, Kak. Suatu saat aku tua, aku bahagia lah, aku mengurus anak-anakku. Aku punya uang, aku jalan-jalan ke sana, ke sini segala macam. Buat ini 2. Oke? Oke, Kak, kalau misalnya aku sudah pilih ini nomor 1 paling penting sama aku. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Terus gimana, Kak? Solusinya gimana, Kak? Oke. Solusinya langsung WA ke saya, ya. Langsung telepon ke saya atau inbox atau messenger juga boleh. Nomor WA saya di sini ya, saya catat ya. 08 52 751 224 99 0852 751 224 99 dengan Mutiara. Ya, teman-teman, silahkan kalau Anda mau sharing, mau konsultasi dengan teman-teman. Kak, aku tadi terkesan dengan informasi dari kakak tadi tentang biaya pensiun atau apa, atau warisan. Aku pengen lah, Kak, kalau suamiku gak ada, aku sudah punya uang gini. Boleh, saya dengan senang hati akan sharing ke teman-teman. Sekali lagi teman-teman, niat saya menyampaikan informasi ini adalah saya ingin berbagi ya kepada teman-teman semua. Berbagi kepada sesama ibu-ibu muda ya. Ibu muda atau ibu tua ya? Ibu muda dan tua lah ya. Berbagi kepada sesama wanita, kepada abang-abang, bapak-bapak semua, bahwa ternyata kebutuhan kita itu tidak hanya kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Tidak hanya kebutuhan akan makan, pakaian, baju, enggak. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kebutuhan kesehatan, pensiun, kebutuhan akan biaya hidup, education, pendidikan, dan your debt. Ingat teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, sekarang sudah mulai beraktivitas ya. Saran saya teman-teman, ayo gunakan APD. APD-nya bukan APD ke astronot ya, nanti ditakutin kalian. APD-nya ya masker ya, 1 hand sanitizer ya, sering cuci tangan ya teman-teman, hindari kerumunan ya. Tapi gitu pun teman-teman, musuh kita ini ternyata hanya kecil saja ya. COVID-19 itu gak nampak fisiknya, tetapi dia bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja ya. Ingat, corona bisa mengintai siapa saja, kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu teman-teman, ayo pikirkan apabila corona nempel ke badan Anda yang hinggap, bagaimana kelanjutan hidup istri dan anak atau suami dan anak ya. Saya tidak hanya menakut-nakutin ya, saya hanya membuka wawasan kepada teman-teman. Mari saat ini mulai merencanakan untuk masa depan bahagia. Karena kalau Anda gagal berencana, berarti Anda berencana untuk gagal. Alangkah lebih baiknya Anda merencanakan sekarang ya. Teman-teman, ini informasi penutup, sebuah cerita dari seorang petinju Muhammad Ali. Ini akan akhir dari pembicaraan saya. Seorang petinju Muhammad Ali, mungkin teman-teman semua tahu. Beberapa tahun yang lalu dia berperang, ya, mempunyai bertinju dengan George Foreman. Kalau nggak salah namanya George Foreman. Mungkin teman-teman yang lahir di tahun 90-an, 2000-an nggak kenal Muhammad Ali ya. Tapi seusia saya kenal Muhammad Ali ya. Ini nampaknya udah tua ya. Muhammad Ali badannya tidak besar, tidak tinggi ya. Pukulannya juga tidak terlalu hebat-hebat banget. Dia tidak punya pukulan yang luar biasa untuk menghadap musuhnya. Oke. Tapi kelebihan dari Muhammad Ali, dia punya strategi. Dia strategi sangat luar biasa. Tahu nggak strateginya apa? Pada saat dia memiliki seorang lawan yang tinggi besar, ya, yang gemuknya di atas dia dan punya pukulan yang luar biasa, strategi Muhammad Ali apa? Pada saat dia sebelum bertanding, dia melatih dirinya untuk membuat George Foreman menghabisi dia di ronde pertama sampai awal dan pertengahan. Oke? Dia punya strategi untuk membawa George Foreman ke arah
ya. Jadi pada saat si George Foreman ini menyerang dia bawa ke tali. Oke, dia bawa ke tali. Dia hanya tutup matanya saja. Oke, dia biarkan musuhnya memukul. Oke, sampai habis. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada saat roni ke-14 dan ke-15, pada saat George Foreman memukul Muhammad Ali, stres si George Foreman-nya. Kenapa? Anak ini kecil, anak ini pendek daripada aku, tapi dia nggak jatuh-jatuh. Akhirnya apa? Tenaga dia sudah habis memukuli si Muhammad Ali. Muhammad Ali hanya menutup kepalanya saja, mukanya. Dia membiarkan badannya ditumbuk oleh lawannya. Dan di ronde ke-14 dan ke-15, Anda boleh lihat videonya. Pada saat George Foreman sudah kelelahan memukul perut, memukul bagian dadanya si Muhammad Ali, disitulah Muhammad Ali bangkit. Pada saat dia melihat lawannya sudah lelah, dia bangkit, dia memukul kepala dan muka dari si George Foreman. Akhirnya apa? Di ronde ke-14 dan ke-15, musuh jatuh. Teman-teman, ini strategi Muhammad Ali. Kenapa dia menang? Dia sudah punya strategi di 3 bulan sebelum dia bertanding. Dia punya strategi dan bahkan dia bayar orang untuk memukul perutnya. Bang, pukul aku. Bahkan dia bayar orang memukul dia. Dan dia sudah bayangkan, aku akan membawa si George Foreman ke tali. Bayangkan, dia udah membuat rencana bahwa lawannya akan dia bawa ke arah tali terus. Jadi tahu nggak? Jadi strategi dia itu sudah dia bayangkan. Dia sudah bayangkan, aku akan bawa dia ke tali dan aku akan tutup mataku, dia biarkan pukul perutku. Dia nggak akan kesakitan, memang sakit mungkin ya, tapi dia sudah berlatih kurang lebih 3 bulan untuk ditonjok perutnya dan sudah membayar orang untuk menonjok perutnya. Artinya apa teman-teman? Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah buatlah strategi. Mulai saat ini, ayo buat teman-teman strategi untuk masa depan Anda. Strategi yang Anda lakukan sekarang ini akan menentukan kualitas hidup Anda ke depannya. Oke, harapan saya informasi yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua dan mulai didiskusikan dengan suami dan istri. Oke, demikian informasi dari saya. Tetap ikutin saya terus supaya akan ada informasi-informasi yang edukasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas.